kabar sahabat calon dokter dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Kali ini calon dokter mau mengungkap info menarik seputaran COVID-19. Pandemi Corona. Ya, di akhir tahun 2019 dunia digegerkan dengan adanya atau ditemukannya senyawa virus yang dinamai COVID-19. Bahkan sampai saat ini kasus tersebut belum terselesaikan. Pertanyaannya, kenapa wabah seperti ini semakin banyak di dunia? Selama lebih dari 30 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah wabah seperti halnya wabah virus corona yang sedang terjadi di Cina saat ini. Mengapa? Satu fakta yang jelas, manusia bertambah banyak. Populasi global kini mencapai 7,7 miliar jiwa, dan kita hidup semakin berdekatan satu sama lain. Mobilitas manusia yang lebih cepat, dengan perjalanan lewat pesawat sekitar 4,5 miliar orang per tahun, serta pola makan dengan konsumsi binatang, termasuk hewan liar, merupakan faktor-faktor penunjang tersebarnya virus. Lebih banyak orang di tempat sempit berarti memperbesar risiko terpapar patogen yang menyebabkan penyakit. Virus corona yang bermula di Wuhan disebarkan antar manusia dari cairan yang keluar ketika si pembawa virus batuk atau bersin. Kemampuan virus itu untuk bertahan di luar tubuh manusia hanya sebentar saja, dan penularan terjadi saat orang berdekatan satu sama lain. Tahun 2014, wabah Ebola tersebar melalui darah dan cairan tubuh lain. Hanya mereka yang sangat berdekatan yang akan tertular. Tidak semua virus menular dari manusia ke manusia. Namun virus seperti Zika, yang tersebar dari nyamuk ke manusia, akan dipermudah penyebarannya ketika kita hidup berdekatan. Sejak tahun 2007, semakin banyak manusia hidup di perkotaan, lebih dari 4 miliar jiwa. Nyamuk Zika diuntungkan karena serangga ini tumbuh subur di kawasan perkotaan yang padat, hangat dan lembab. Di sisi lain, tidak seluruh kota siap untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi penduduknya. Maka banyak orang yang terpaksa hidup di daerah kumuh tanpa air bersih atau sistem pembuangan yang baik. Dalam kondisi ini, penyakit menyebar dengan cepat. Melalui pesawat, kereta dan mobil, virus bisa tersebar ke berbagai belahan dunia kurang dari sehari. Beberapa minggu sesudah dinyatakan wabah, kasus yang dicurigai sebagai infeksi virus corona ditemukan di lebih dari 16 negara. Di tahun 2019, 4,5 miliar orang bepergian dengan pesawat, sedangkan 10 tahun lalu jumlah itu adalah 2,4 miliar. Wuhan adalah stasiun utama kereta cepat Cina dan wabah virus ini terjadi menjelang peristiwa migrasi terbesar dalam sejarah manusia. Lebih dari 3 miliar orang melakukan perjalanan di Cina untuk perayaan Tahun Baru Imlek. Salah satu pandemi terburuk yang pernah tercatat sejarah adalah wabah flu tahun 1918 yang dikenal dengan nama flu Spanyol. Ini terjadi di Eropa menjelang migrasi massal, saat berakhirnya Perang Dunia Pertama. Saat flu menyebar, para prajurit kembali ke rumah mereka dan membawa flu bersama mereka. Virus terbawa ke komunitas yang tak punya data dan tanpa sistem kekebalan tubuh yang memadai. Kajian yang dilakukan ahli virus John Oxford menyatakan sumber virus flu Spanyol itu adalah tenda transit yang dilalui sekitar 100.000 prajurit setiap hari. Bahkan sebelum ada perjalanan udara, epidemi ini menyebar hampir ke seluruh bagian dunia, membunuh 50 hingga 100 juta orang. Flu Spanyol memerlukan waktu 6 hingga 9 bulan untuk tersebar ke seluruh dunia.
Kini kita bisa mengelilingi planet ini dalam sehari. Virus ini bisa menyebar dengan lebih cepat. Beragam daging, beragam hewan, beragam penyakit. Ebola, SARS dan kini virus corona adalah virus zoonosis. Penyebaran awal mereka berasal dari hewan ke manusia. Virus corona diduga berasal dari pasar daging di Wuhan. Laporan awal menyebutkan virus itu kemungkinan berasal dari ular hidup. Saat ini 3 dari 4 penyakit baru bersifat zoonosis. Secara global, konsumsi daging meningkat dan peternakan berkembang seiring makin makmurnya sebagian dunia dan meningkatnya selera kita terhadap daging. Virus corona melompat dari hewan liar ke manusia. Di Cina, pasar hewan hidup dan daging merupakan hal lazim di kawasan padat. Ini bisa menjelaskan mengapa 2 epidemi terakhir berasal dari kawasan itu. Di Indonesia, organisasi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) juga menyatakan keprihatinan mereka terhadap perdagangan di pasar daging dan hewan liar di Indonesia. Dalam rilis pers mereka, DMFI khawatir dengan penyembelihan anjing positif rabies yang dilakukan berdekatan dengan hewan liar yang diperdagangkan dagingnya seperti kelelawar, ular dan tikus. Namun pengembangan kota ke kawasan pedesaan juga membuka kemungkinan kontak dengan hewan liar. Demam Lassa berkembang karena hal ini ketika manusia menebang hutan untuk membuka pertanian. Tikus yang hidup di hutan, mengungsi ke rumah-rumah dan membawa demam Lassa tersebar ke manusia. Dunia makin terhubung satu sama lain, tetapi kita masih belum punya sistem kesehatan global yang mampu menanggapi epidemi ini di sumbernya. Untuk mencegah wabah, kita masih mengandalkan pemerintahan di negara asal epidemi. Jika mereka gagal, seluruh planet dalam bahaya. Seperti halnya ini di kawasan Afrika Barat saat wabah Ebola. Sistem kesehatan di Guinea, Liberia dan Sierra Leone gagal mengatasi virus itu sehingga mereka menyebar, menewaskan 11.310 orang di Afrika Barat. Untungnya, virus itu relatif lambat penyebarannya. Namun virus pernapasan seperti influenza atau virus corona menyebar dengan lebih cepat. Wabah kerap terjadi di kawasan miskin dengan yang sistem kesehatan yang buruk. Lemahnya aturan, buruknya pendidikan kesehatan dan sanitasi, serta populasi yang padat menyebabkan risiko meningkat.